Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Sebagai materi pertama, Bahasa Indonesia kelas 12, baik untuk SMA, SMK, sederajat. Adapun agenda pembelajaran dalam surat lamaran pekerjaan ini, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis surat secara umum berdasarkan pemakaiannya. Yang kedua, mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan serta sistematika dari surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Nah, sebelum membahas tentang surat lamaran pekerjaan, kita harus tahu apa itu surat. Nah, secara umum, surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Adapun jenis-jenis surat secara umum berdasarkan pemakaiannya dibagi ada 6 jenis. Yang pertama, surat pribadi. Jenis surat ini adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi. Surat pribadi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu surat keluarga dan surat setengah resmi. Adapun surat keluarga isinya bersifat privasi atau rahasia dan ditujukan biasanya kepada keluarga, pada sahabat, dan kepada saudara. Adapun surat setengah resmi adalah surat yang ditulis oleh pribadi namun diperuntukkan atau dikirim kepada pejabat suatu instansi, organisasi, atau perusahaan. Nah, di dalamnya nanti ini berarti termasuk surat lamaran pekerjaan, karena surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang ditulis oleh sendiri namun diperuntukkan untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, surat resmi, yaitu surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Contohnya, surat resmi ini adalah surat perihal undangan, surat edaran, atau surat pemberitahuan. Ciri-cirinya dalam surat resmi ini terdapat kop surat, kemudian ada nomor surat, lampiran, dan lain sebagainya. Adapun formatnya biasanya formatnya baku. Yang ketiga, surat niaga, yaitu surat yang digunakan oleh instansi atau sebuah organisasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha seperti industri dan usaha jasa. Surat niaga ini terdiri dari surat jual beli, kwitansi, surat perdagangan, penawaran, dan atau penagihan. Dan biasanya pun selalu menggunakan kop, ada nomor suratnya, dan menggunakan format yang baku. Sama seperti surat resmi, namun pemakaiannya dalam urusan perniagaan. Yang keempat, surat dinas. Surat dinas pun termasuk dalam surat resmi dan dikirim oleh sebuah perusahaan untuk kepentingan dinas atau kepentingan administrasi pemerintahan atau perusahaan, seperti adanya surat instruksi, surat keputusan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, nah ini surat lamaran pekerjaan, yaitu surat yang dibuat dan dikirim oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah perusahaan ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan ini tadi seperti yang telah dijelaskan masuk juga ke dalam jenis surat pribadi dan masuk sebagai surat resmi atau setengah resmi. Dan yang terakhir, keenam, yaitu surat elektronik. Berdasarkan pemakaiannya, maka surat elektronik ini mencakup semua jenis surat, namun jenis pengirimannya berbasis atau bermoda pada internet atau moda daring.
Nah, ini 6 jenis surat secara umum berdasarkan pemakaiannya. Fungsi surat. Dengan mengetahui fungsi surat ini, kita tahu meskipun zaman sudah maju, teknologi sudah canggih, namun sampai saat ini surat masih digunakan. Ya, karena fungsi-fungsinya yang masih sangat penting. Yang pertama, sebagai alat bukti tertulis. Dengan adanya surat, maka surat tersebut bisa dijadikan bukti tertulis. Coba bayangkan kalau tidak ada suratnya. Misalnya surat dari kepolisian, surat kelakuan baik, misalnya kalau kalian mau melamar kerja, maka dengan surat tersebut sebagai bukti bahwa Anda memiliki kelakuan baik. Nah, itu fungsi yang pertama. Yang kedua, sebagai sarana pemberitahuan. Ini jelas bahwa dengan surat akan memberikan informasi atau pemberitahuan kepada orang lain. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja. Contoh dari surat sebagai pedoman kerja ini seperti surat keputusan atau surat tugas dari atasan. Yang keempat, bukti historis. Nah, surat juga dari pembuatannya nantinya akan menjadi bukti sejarah. Dengan surat-surat yang misalnya yang diarsipkan, maka arsip-arsip tersebut bisa kita tinjau ulang dan menjadikan sebuah bukti sejarah. Dan yang kelima, yaitu sebagai alat pengingat. Mengingat bahwasannya kita sudah pernah berkomunikasi dengan surat, atau mengingat kembali hal-hal yang diberitahukan, yang ditugaskan, dan sebagainya. Dengan adanya surat, maka surat tersebut berfungsi sebagai alat pengingat. Nah, ini 5 fungsi surat yang menjadikan surat sampai saat ini masih digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut kita ke surat lamaran pekerjaan sebagai pembahasan utama. Kita mulai dari pengertian yang tadi sudah dibahas bahwa surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat resmi namun bersifat pribadi, dibuat oleh individu dan ditujukan kepada instansi atau perusahaan dengan harapan dapat diterima sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Nah, dalam mencari kerja, tentunya kita memiliki sebuah motivasi untuk ingin bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Yang dapat kita lakukan adalah mencari iklan lowongan pekerjaan yang menyediakan lowongan bagi kita sesuai dengan motivasi, sesuai dengan keinginan kerja kita, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Maka perusahaan mana yang nanti membutuhkan pekerjaan atau yang membutuhkan pekerja seperti kita, maka dengan melihat 3 faktor ini, kita akan menulis surat lamaran sesuai dengan motivasi kerja kita, iklan lowongan pekerjaan yang kita dapatkan, dan perusahaan yang akan kita lamar. Dengan begitu, insya Allah kita akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan minat kerja kita. Adapun alur dari pencarian dan pelamaran kerja, sebelum kita membahas tentang sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan, sedikit tambahan bahwa alur pencarian pekerjaan itu mulai dari mencari informasi secara lisan ataupun tulisan. Informasi tentang apa? Tentunya tentang lowongan pekerjaan. Maka pilih informasi lowongan pekerjaan yang mana yang hendak diinginkan. Kemudian pilih lowongan pekerjaan yang sesuai. Sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan kompetensi yang kita miliki, dan sesuaikan dengan minat. Selanjutnya, kita buat surat lamaran pekerjaannya sebaik mungkin, kemudian kumpulkan data-data pelengkap seperti daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi transkrip nilai, dan sebagainya sebagai pelengkap surat lamaran pekerjaan Anda. Selanjutnya, bundle jadi satu berkas, kemudian kirim langsung. Bisa kirim langsung ke perusahaan, bisa lewat pos, atau dikirim dengan jalur daring, yaitu melalui email. Maka tahap akhir tinggal menunggu balasan. Nah, beranjak ke materi selanjutnya tentang cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Cara garis besar ada 2 cara, yaitu cara gabungan dan cara terpisah.
Nah, ini cara gabungan artinya menggabungkan surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup. Di dalam surat lamaran pekerjaan ini langsung tertera riwayat hidup kalian, mulai dari data pribadi hingga riwayat organisasi. Selanjutnya, kalau dengan cara terpisah, maka riwayat hidup terpisah dari surat lamaran pekerjaan, sehingga riwayat hidup disimpan sebagai lampiran dari surat lamaran pekerjaan. Penampakan kedua cara ini seperti ini. Nah, dalam penulisan surat lamaran pekerjaan tentu banyak sekali contoh-contoh yang dapat kalian temukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam internet. Nah, seperti ini kita cari di Google contoh surat lamaran pekerjaan, maka akan muncul gambar-gambar contoh surat lamaran pekerjaan. Banyak sekali gayanya, gaya penulisannya, banyak sekali tipografi penulisannya, berbeda-beda, namun sebenarnya satu tujuan, yaitu untuk melamar pekerjaan. Lantas yang mana yang benar? Semuanya juga benar, namun alangkah lebih baiknya kita memiliki sebuah alternatif, sebuah pengetahuan tentang penyusunan surat lamaran pekerjaannya. Jangan sampai hanya melihat orang lain tanpa kita tahu ilmunya. Baik, kita langsung ke kriteria penulisan. Ada 4 kriteria yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jika surat itu ditulis tangan, maka harus ditulis pada kertas yang berkualitas, baik kertas bergaris maupun tidak. Kertas tersebut hendaknya bersih tanpa ada noda sedikit pun. Selanjutnya, nomor 2, jika ditik, maka sebaiknya diprint pada kertas yang berkualitas, minimal dengan berat 70 gram. Ukuran A4 dengan spasi 1,5, ukuran huruf 12, dan berjenis huruf formal seperti Times New Roman dan Calibri. Yang ketiga, dalam penulisannya, apalagi jika ditulis tangan, harus tanpa adanya coretan atau koreksian dalam bentuk apapun, misal tip X atau misalnya penghapus bekas pensil. Nah, itu diharapkan tidak ada dalam surat lamaran pekerjaan, karena rapihnya surat lamaran pekerjaan akan menjadi sebuah kesan pertama yang menggambarkan diri Anda. Selanjutnya, yang keempat, harus menggambarkan sikap optimis. Sebisa mungkin kalian di dalam menulis surat harus menggambarkan sikap optimis bahwa kalian mampu bekerja di perusahaan dan menduduki jabatan tersebut, namun tidak bernada memelas dan meminta dikasihani. Selain itu, dalam penulisan surat pun haruslah menarik. Artinya, dapat memberikan sebuah kesan pertama yang baik dan menambah peluang untuk diterima menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Dan tentunya harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini penampakan surat lamaran pekerjaan yang saya berikan contoh. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Bedanya hanya dalam pemparagrafannya saja. Namun bentuk lain yang seperti tadi ditayangkan di awal juga tidak salah. Namun ini bisa menjadi acuan untuk penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, ini yang membedakan hanya pemparagrafan saja. Ada pemparagrafan yang bentuknya mencolok satu tab, ada yang menggunakan satu enter ke bawah. Dipilih salah satu saja, silahkan. Nah, adapun sistematika penulisannya, yang pertama ada tanggal surat. Tanggal surat disimpan di pojok kanan atas, yaitu tertulis Sumedang, 2 Agustus 2020.
Kemudian yang kedua ada perihal. Perihal itu sebagai judul surat, diisi lamaran pekerjaan karena surat ini kita gunakan untuk hal lamaran pekerjaan. Yang ketiga, alamat surat. Di dalam alamat surat ini setidaknya memuat nama perusahaan, jabatan, nama jalan, dan nama kota di mana perusahaan tersebut berada. Selanjutnya yang keempat, salam pembuka. Salam pembuka yang biasanya digunakan adalah dengan hormat. Namun, kalian juga bisa memilih kalimat yang lainnya seperti Assalamualaikum dan sebagainya. Namun penggunaan Assalamualaikum ini dirasa kurang tepat karena kita belum tahu yang menerima surat tersebut Muslim ataukah bukan. Maka dengan hormat adalah salah satu alternatif penggunaan salam pembuka yang lebih tepat. Selanjutnya, paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini salah satu dari isi surat. Dalam paragraf pembuka, Anda bisa menyebutkan dari mana iklan lowongan pekerjaan kalian dapatkan, kemudian posisi apa yang hendak kalian tuju. Selanjutnya, yang keenam masih dalam isi surat, yaitu data diri pelamar. Di dalam data diri pelamar, setidaknya Anda menuliskan nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan nomor ponsel. Data diri singkat ini guna untuk memperlihatkan diri Anda, alamat Anda, domisili Anda, kemudian nomor ponsel dibutuhkan untuk jika nanti ada hal-hal yang harus diberikan informasi dari perusahaan kepada diri Anda seperti balasan surat atau hal-hal lainnya. Kemudian paragraf selanjutnya adalah deskripsi kemampuan pelamar. Dalam paragraf ini Anda tuliskan kemampuan apa yang kalian miliki. Seperti contoh di sini, seperti kaliannya mengoperasikan komputer, aplikasi Microsoft Office, pandai berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dengan baik secara aktif dan pasif. Nah, ini sebagai contoh saja. Silakan nanti dalam praktiknya kalian bisa menuliskan kemampuan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Paragraf selanjutnya berisi tentang lampiran-lampiran surat yang hendak kalian lampirkan. Contoh, daftar riwayat hidup, fotokopi jasa, fotokopi transkrip, pas foto, dan fotokopi KTP. Ini contoh sederhananya. Nanti isi lampiran ini sesuai dengan apa yang diminta dalam iklan lowongan pekerjaan. Misalnya dalam iklan lowongan pekerjaan tertera lampirkan dokumen-dokumen berikut, misal seperti itu, maka di dalam surat lamaran pekerjaan harus melampirkan hal-hal tersebut. Paragraf terakhir dari isi surat adalah paragraf penutup. Di dalam paragraf penutup ini berisi tentang ucapan terima kasih atas perhatian dari pemilik perusahaan dan jika mau ditambahkan harapan agar kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Misal, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan besar harapan saya bisa diterima di perusahaan Bapak. Seperti itu. Kemudian salam penutup, karena di salam pembuka berbunyi dengan hormat, maka di salam penutup kita tulis hormat saya, koma. Nah, jika di salam pembuka tadi kita memilih Assalamualaikum, maka dalam salam penutup kita harus tuliskan Wassalamualaikum. Kemudian untuk sistematika yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan. Tulis nama lengkap tanpa gelar, kemudian bubuhkan tanda tangan. Nah, ini sekilas tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dalam bentuk terpisah. Karena dalam surat lamaran pekerjaan ini tidak tertera daftar riwayat hidup. Sementara daftar riwayat hidup disimpan di lampiran.
Untuk melengkapi penulisan ini, saya sajikan juga bagaimana penulisan daftar riwayat hidup. Ini contoh dari penulisan daftar riwayat hidup. Beberapa hal yang ada dalam daftar riwayat hidup. Namun ini desainnya bisa kalian lebih bagus lagi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi desain grafis sehingga perwajahannya lebih bagus daripada ini. Bisa ya direka-reka sebagus mungkin. Nah, adapun hal-hal yang harus ada dalam daftar riwayat hidup, yang pertama adalah data diri. Dalam data diri memuat setidaknya nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat. Tentunya yang ada dalam data diri ini lebih lengkap dibanding data diri di surat lamaran pekerjaan yang barusan. Yang kedua, tentang riwayat pendidikan. Nah, kalian menyebutkan riwayat pendidikan yang pernah kalian lalui. Haruskah dari SD, haruskah dari TK? Saya rasa itu tidak perlu. Cukup yang menunjukkan riwayat pendidikan untuk jenjang terakhir atau yang berkaitan dengan keahlian kalian. Misal di sini saya menyebutkan SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, STIMIK jurusan Sistem Informatika, karena yang akan kita lamar adalah misal sebagai staf admin. Sehingga dua riwayat pendidikan ini bisa menjadi pertimbangan perusahaan. Tapi kalau misalnya mau disebutkan dari SD atau dari TK juga tidak ada salahnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengalaman bekerja. Nah, jika kalian pernah bekerja sebelumnya, maka tuliskan tahun berapa sampai tahun berapa kalian bekerja dan menduduki sebagai apa di perusahaan mana. Silahkan dituliskan. Contoh di sini tahun 2017 sampai 2019 sebagai staf administrasi PT Sumber Makmur Jakarta. Kemudian yang keempat, menyebutkan kemampuan. Sebutkan kemampuan yang kalian miliki. Kemudian yang kelima, riwayat organisasi. Menyebutkan organisasi-organisasi yang pernah diikuti dan kedudukan kalian dalam organisasi tersebut. Contoh, ketua OSIS, SMK, ketua BEM, STIMIK, dan anggota Karang Taruna. Contoh kecil seperti itu. Selanjutnya ada paragraf penutup. Ini opsional, boleh digunakan, boleh tidak. Namun pada umumnya beberapa penulis menggunakan kalimat penutup ini yang bunyinya, demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan kalimat penutup ini menekankan bahwa hal-hal yang kita akui dalam daftar riwayat hidup ini adalah benar adanya. Selanjutnya ada titi mangsa atau tanggal penulisan daftar riwayat hidup dan tanda tangan serta nama jelas kita. Demikian ini contoh penulisan riwayat hidup sebagai tambahan yang biasa menyertai surat lamaran pekerjaan. Ingat tadi ke atas bahwa riwayat hidup ini bisa digabungkan secara langsung di surat lamaran, bisa juga terpisah menjadi sebuah lampiran. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan, hal-hal yang ditemukan, misalnya kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya apabila ada pertanyaan tentang hal-hal yang telah dibahas, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.